Ada sebuah istana tersihir di jantung hutan yang dalam dan juga lebat. Suatu hari, dua orang tersesat di hutan itu. Di mana kita? Kita telah berjalan sepanjang hari dan kita masih belum dapat menemukan jalan keluar dari hutan ini. Akankah kita pulang? Jangan khawatir, sobat. Kita hanya lelah dan lapar. Sudah mulai gelap. Mari kita istirahat malam ini. Aku yakin kita akan menemukan jalan keluar dari sini di pagi hari. Siapa tahu ada binatang buas yang mengintai di kegelapan pekat ini. Kita tidak bisa tidur di tanah. Itu, kita pasti aman di sana. Pohon itu cukup besar dan ranting-rantingnya cukup lebar sehingga kita dapat beristirahat dengan nyaman di atasnya. Dan kita cukup aman dari binatang liar di luar sana. Jadi, lapar, lelah, dan takut, kedua lelaki itu menghabiskan malam di atas pohon agar aman dari binatang liar. Di pagi hari ketika sinar matahari pertama bersinar, dari sudut pandang mereka di pohon, mereka melihat sebuah istana. Keduanya menuju ke sana. Apa itu di sana? Tepat di tengah hutan. Mungkin ada seseorang di sana yang bisa menunjukkan kita jalan keluar dari tempat ini. Dan memberi kita makan dan minum. Ayo ke sana. Segera, kedua pria itu sampai di pintu istana tersihir. Tidak ada seorang pun di sana. Salah satu dari mereka menemukan lonceng dan membunyikannya. Begitu lonceng itu berbunyi, pintu terbuka sendiri. Merasa terkejut, kedua pria itu berjalan masuk. Selamat datang. Kalian berdua pasti lelah dan lapar. Duduklah. Dan begitulah ini berlangsung untuk waktu yang lama. Banyak orang-orang pergi ke istana tersihir dan dipaksa untuk jatuh tertidur nyenyak. Suatu hari, seorang pangeran tersesat di hutan yang sama. Dia tidur di pohon yang sama, dan di pagi hari, dia melihat istana tersihir dan menuju ke sana. Begitu dia membunyikan lonceng, pintu terbuka dan sang pangeran masuk ke dalamnya. Selamat datang, kau pasti lelah dan lapar, iya kan? Duduklah. Kau siapa? Dan apa yang kau lakukan di tengah hutan yang dalam, gelap, dan lebat ini? Apa itu penting untukmu? Kau seorang musafir yang tersesat dan lelah. Aku yakin yang kau inginkan hanyalah mencapai rumah dengan sesegera mungkin, kan? Kau bersikap agung, dan sikap kau berbelas kasih. Nona, apakah kau dalam masalah? Adakah yang bisa aku bantu untukmu? Kenapa kau tidak makan? Apakah kau tidak lelah dan lapar? Beristirahatlah sedikit dulu. Aku tidak dapat beristirahat sampai aku tahu bahwa semuanya baik-baik saja denganmu. Mengapa seorang wanita sepertimu terdegradasi sendirian di hutan gelap ini? Tolong beritahu aku. Aku tahu ada sesuatu yang salah. Aku tidak akan makan atau beristirahat hingga kau memberitahuku apa yang bisa kubantu. Begitu pangeran mengatakan kata-kata itu, semuanya berubah. Ratusan pria datang ke istana ini, mencari makanan, tempat berlindung dan bantuan. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang menanyakan kepadaku tentang diriku. Sampai hari ini. Dan dengan tindakan kepedulian dan belas kasihan yang begitu sederhana, kau telah memecahkan mantra yang aku derita selama 16 tahun. Terima kasih. Sebuah mantra? Sebelum aku mengatakan sesuatu lagi, aku punya tugas. Mereka semua telah mencapai rumah dan keluarga mereka. Apa yang terjadi di sini? Aku akan menceritakan semuanya besok. Tapi sekarang aku harus segera pergi. Aku akan kembali lagi besok pagi. Jaga dia saat aku pergi. Aku akan menemuimu jam 9 pagi besok. Pastikan kau sudah bangun pada jam itu dan sudah siap. Sampai jumpa. Sepanjang malam sang pangeran terus memikirkan putri itu. Dia telah jatuh cinta mendalam dan tidak berdaya dengannya, dan dia tidak bisa menunggu sampai pagi untuk melihatnya lagi. Tetapi ada orang yang memikirkan hal yang lain. Saat pelayan sedang menyiapkan mantel pangeran,
Ia memasukkan jarum ke dalam mantel yang akan membuat pangeran tertidur. Di mana kau, kekasihku? Di mana sang pangeran? Aku sudah coba untuk membangunkannya, tapi dia menolak untuk bangun dan masih tidur. Apa? Bagaimana mungkin itu terjadi? Jika dia tidak tidur, lalu di mana dia? Lihatlah sendiri. Tolonglah, katakan padanya aku akan kembali besok pada waktu yang sama. Dan kalau dia tidak bangun dan siap, maka dia tidak akan pernah bisa melihatku lagi. Aku akan melakukan apa yang kau katakan, Nyonya. Sang pangeran merasa takut mengetahui bahwa ia telah tertidur ketika sang putri datang. Dia memutuskan untuk tetap terjaga sepanjang malam itu. Tetapi pada dini hari, hal yang sama terulang kembali. Pelayan meletakkan jarum sekali lagi di mantelnya, dan itu membuat sang pangeran tertidur lagi ketika sang putri datang. Di mana dia? Kenapa dia tidak menungguku di sini? Dia menolak untuk dibangunkan, Nona. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, jika dia tidak tidur, di mana dia? Lihatlah sendiri. Aku tidak bisa. Aku tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Bisakah kau memberikan ini padanya untukku? Kan kulakukan apa yang kau katakan. Pelayan itu memberikan pedang kepada pangeran. Sang pangeran takut membayangkan bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat cintanya lagi. Jantungnya yang sakit menolak untuk menyerah padanya. Jadi, dia berkeliaran di hutan selama berbulan-bulan, berharap seseorang suatu hari nanti akan menunjukkan kepadanya bagaimana menemukan putri kesayangannya lagi. Suatu hari ketika dia berjalan di hutan, dia mencapai sepetak duri dan jubahnya terperangkap di dalamnya. Tidak dapat membebaskan dirinya sendiri, ia menyayat jubahnya dengan pedang. Dan ketika cahaya matahari jatuh pada bilahnya, kata-kata itu bersinar untuk hidup. Putri dari Gunung Biru. Gunung Biru. Disitulah aku akan menemukannya. Tapi di mana gunung-gunung ini? Siapa yang akan membantu? Lalu sang pangeran berjalan di hutan, bertanya-tanya siapa yang akan tahu tentang Gunung Biru. Suatu malam, dia menemukan sebuah gubuk yang aneh dan rusak. Dia pergi ke sana dan mengetuk. Jika kau ingin makanan, ketuk 3 kali. Jika kau ingin tempat beristirahat, ketuk 3 kali lebih banyak. Tapi jika kau ingin pengetahuan, menjauhlah. Pengetahuan apa yang kau cari? Aku ingin tahu di mana Gunung Biru berada. Ya,